terus. Hanya tinggal kitanya mau atau tidak. Betul. Gitu loh. Bukannya nggak bisa, tapi kata-kata nggak bisa itu kita hapus dengan kata-kata mau atau tidak. Iya. Kan manjada wajada. Wah, Gitu loh. Oke, wow, belajar jadi seru. Kok Bisa? bisa? Bisa dong. dong. Oke, ya bertemu lagi dengan saya Rizky dari Revolusi Belajar. Sekarang kita sudah berada di Kedai kopi. kedai kopi. Ya, di daerah Bintara ya. Bintara Jaya. Wah, di tengah-tengah kita ini sudah hadir. Wah, pokoknya narasumber yang luar biasa. Masya Allah. Dengan Sumber mana nih? kesibukannya ya. Sangat sibuk sekali. Sangat sibuk sekali ya Kak Doni ya. Wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih dikasih kesibukan. Iya. Yang penting sehat terus ya. Itu yang utama. Oke, boleh diperkenalkan. Boleh, diri? perkenalkan dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutnya apa nih? Oh, kakak aja deh. Kakak-kakak Ya. gitu ya. Oh ya, atau kak Kalau adik-adik gitu. biasanya disebutnya apa? Oh Nah, iya. Ya, Assalamualaikum. Untuk semua adik-adik yang sudah bergabung di dalam Revolusi Belajar, perkenalkan dengan Uma Sabrina. Boleh juga panggilnya kakak aja kali ya. Boleh. Dengan Ya, Kak Sabrina, ya jadi ini Masya Allah lagi pada kedatangan nih kakak-kakak dari Revolusi Belajar. Senang banget nih kita bisa diskusi, bisa ngobrol-ngobrol, memikirkan tentang bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, sistem pendidikan yang baik, Betul. sistem belajar mengajar tentunya juga. Iya. Nah, untuk adik-adik yang ada dimanapun berada dengan kondisi pandemi yang seperti ini. Iya. Kalau kegiatan sendiri saat ini karena terbatas COVID dan lain sebagainya, by online, by daring gitu ya. Jadi memberikan kajian untuk muslimah, bimbingan untuk muslimah hijrah, kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang seperti sedekah Jumat, ya sedikit memberikan perhatian untuk adik-adik yatim, duafa dan lainnya. Seperti itu aja sih. Kalau sebelum pandemi, Sebelum pada pandemi penyuluhan mengenai bahaya narkoba, pelosok-pelosok gitu ya. Terus juga ikut serta memperhatikan bagaimana bahayanya narkoba juga untuk anak-anak kita. Pastinya semuanya berkaitan untuk kepedulian bangsa agama ini. Gitu aja sih. Luar biasa ya. Berarti Kak Sabrina ini sepanjang hidupnya banyak bersifat dengan kegiatan sosial. Iya. Luar biasa sekali tuh. Belum adik-adik. banyak lagi ngumpulin. tapi Enggak lah. kupu-kupu jadinya numpuk. Jadi numpuk. Iya, malah Amin. Betul. Amin. Kapan lagi kalau bukan kita yang mikirin Iya. orang lain, siapa lagi ya kayaknya. Ya, karena kalau kata John F. Kennedy, jangan kita bertanya apa yang negara bisa berikan untuk kita, tapi kita bertanyalah apa sih yang bisa kita berikan untuk negara ini. Cakep. Wow. Jangan banyak kritik, jangan banyak protes gitu loh. Dengan kondisi yang sekarang terjadi, tapi ayolah kita never give up gitu ya. Justru bagaimana caranya kita mencari solusinya, kita terus dalam kreativitas kita, dalam inovatif kita. Ya ini kan motherland kita ya, kita harus nyaman untuk menikmati motherland kita gitu. Bagaimana kita menjaga itu, merawatnya, mengembangkannya. Jangan sibuk mengkritik sana sini tapi tidak bisa memberikan kontribusi apa-apa. Tapi yang sekarang dirasakan sama Kak Sabrina apa sih? Ya kan kita lihat, kita prihatin lah. Ya, betul, prihatin Kondisi, banget. terutama kondisi hari ini ya, Betul. pandemi ini ya. Betul. Anak-anak satu sekolah jadi kebingungan kan. Ombang ambing ya Ombang mereka. ambing. Orang tuanya pusing. Padahal kan Iya. dunia mereka dunia sosial ya, bisa dibilang Iya. dunia mereka dunia sosial yang Iya. bertemu, Betul. gitu kan. Sementara mereka tidak bisa dapatkan haknya untuk belajar pada saat itu. Iya. Kemudian bukan cuma anaknya, akhirnya orang tuanya juga berasa gitu Iya. ya. Nah, gimana tanggapannya ya? Iya. Kalau Kak Sabrina? Pastinya memang kita sangat memprihatinkan sekali lagi dengan musibah pandemi COVID-19 ini yang menimpa dengan negeri kita.
dan tentunya sangat berdampak besar kepada seluruh aspek-aspek ya, bukan cuma masalah tentang pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Terutama sistem pendidikan kita yang mungkin sudah mulai merosot, yang kualitasnya juga berkurang, di mana anak-anak yang seharusnya mereka sekolah dengan lancar, tidak ada hambatan, tidak ada rasa ketakutan, tapi semua itu jadi dibatasi ruang geraknya. Sehingga mungkin memang ada anak yang dia bisa menangkap pelajaran kalau dia ada di ruang kelas dan diajar langsung oleh gurunya. Tapi ada juga yang memang sistem pendidikannya, metode pembelajarannya dia harus dengan seperti setengah main-main gitu kan. Nah, itu kan memang berbeda-beda. Terus terutama juga buat orang tua pastinya mengajarkan mereka untuk jadi guru dadakan. Dan tentunya tidak semua orang tua memiliki, mohon maaf, latar pendidikan yang selalu mumpuni, betul. Yang mungkin tidak semua yang backgroundnya sarjana dan lain sebagainya. Bahkan kadang akhirnya ada anak yang lebih, aduh Bu guru saya stres kalau diajar sama ibu di rumah gitu loh. Aku jadi kangen Bu guru. Aku jadi kangen Bu guru kan seperti itu. Ini kasihan sekali gitu kita sebenarnya. Terus dan akhirnya sisa waktunya mungkin belajar hanya beberapa jam saja sebentar karena lebih kepada nulis ngerjain tugas dan segala macam. Dan orang tua yang nggak mau ribet gitu kan. Jadi ketika anak nggak bisa jawab, ya udah deh dia yang mengerjakan sendiri dengan pemikiran. Ini kan nggak benar nah gitu loh ya, kita khawatirkan ibunya yang sekolah. Ibunya yang sekolah. Ini betul, ini nggak fair, ini nggak fair namanya, karena anak kita pada saat nanti kembali ke ruang sekolah, pada saat dia mengerjakan tugas, dia tidak sesuai sih dengan saat diberi tugas yang sebelumnya gitu. Ini sangat memprihatinkan sekali tentunya, dan sangat banyak efeknya, dampak negatifnya ya daripada dampak positifnya. Belum lagi kuota yang harus selalu standby ya kan, pulsa aja minimal berapa kuota, aduh itu lebih baik lagi kalau ada kuota. Kalau handphonenya nggak ada, itu dia ada, jaringannya nggak ada. Sana ya, kasihan ya. Karena kan memang kasihan global ya kan. Betul, Gimana yang di pelosok-pelosok. betul. Saya dengar juga menurut informasi yang saya baca, ada rencana Menteri Pendidikan akan memperpanjang nih gitu. Bahkan mungkin ada rencananya ya udah selamanya dibuat seperti itu gitu. Gimana tanggapan? Aduh, saya mungkin orang pertama yang akan menolak ya. Karena pertama gini, tadi pertimbangan kita sudah tahu lah, mungkin bunda-bunda di rumah juga sepakat kali dengan hal ini gitu ya. Karena mungkin bunda-bunda di rumah juga punya kesibukan tersendiri, yang mana harus manage waktunya sebagai, apalagi kalau misalnya bunda yang bekerja sebagai wanita karir segala macam seperti itu, kan nggak mungkin juga anak dilepas begitu aja sama pengasuh rumah tangga di rumah. Tentu akan beda lagi nih cara menerapkan dan mengajarkan pendidikan sama si anak seperti itu. Nah, kalau bisa jangan deh gitu. Kalau bisa mohon kepada Bapak Menteri Pendidikan, mari difokuskan, dituntaskan penyelesaian COVID ini. Kita semua berkontribusi sungguh-sungguh agar cepat terselesaikan dan sehingga semua benar-benar bisa normal kembali. Karena sangat tidak efektif sekali sistem SKBM seperti media daring seperti itu ya. Pelajaran jarak jauh. Sangat tidak efektif sekali. Bisa bilang sih, banyak yang ngurus seperti itu. Online nggak efektif. Nggak efektif, betul. Udah. Cuma memang bisa dibilang semua dilema sih. Iya. Karena Daripada enggak. Iya, daripada enggak gitu. Daripada anak Sudah main bayar. terus gitu. Dulu malahan ada yang lucu-lucunya gitu kan. Nih sekolah minta bayarannya gitu kan. Bayaran anak sekolahnya. Ini saya bayar pakai WhatsApp. Uangnya digambar. Kan anak saya dikirimnya pakai WhatsApp gitu kan. Ya Allah. Itu jadi sangat ya gimana ya, cuma memang ini pola ya. Kita sebenarnya lagi cari pola semuanya. Iya. Iya, pada akhirnya memang jadi memang gini. Kan ada satu istilah yang mengatakan bagaimana kita harus
menjadikan masalah itu sebagai manajemen masalah ya. Jadi masalah itu bukan menjadi suatu beban, tapi jadikanlah itu sebagai manajemen masalah yang bisa memberikan solusi yang akhirnya kita tidak terpuruk dengan keadaan, tapi kita bisa tetap bangkit, bahkan mungkin bisa kita memberikan penawaran metode-metode program yang lebih cemerlang ya gitu. Memang ya kita nggak bisa, ya sudah kita harus terima ini semua sebagai ujian. Jadi ayo kita pikirkan nih jalan keluarnya apa, solusinya apa. Mungkin dengan revolusi belajar ini sangat tepat sekali gitu loh, revolusi belajar sangat tepat sekali karena ini dimana program revolusi belajar perubahan sistem belajar dengan mungkin menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan dan juga mengikuti sesuai dengan potensi dan bakat anak, keinginan anak, seperti mungkin cara-cara metode bagaimana sih cara membaca yang tepat, cara menghafal yang tidak menekan anak, karena anak kan nggak bisa ditekan tuh, ya kan, anak nggak bisa ditekan, anak cepet jenuh, cepet bosen. Jangankan anak, kita aja kadang yang kuliah aja ada suntuknya, ada blanknya gitu kan. Aduh, ntar dulu deh butuh refresh dulu gitu kan, ke kantin dulu apa dan sebagainya. Apalagi anak-anak gitu. Karena dunia anak-anak adalah dunia bermain sebenarnya gitu loh. Dunia anak-anak adalah dunia bermain. Jadi tapi bagaimana di dalam permainan itu memberikan nilai-nilai edukatif untuk dia, sehingga baca menjadi sesuatu hal yang tidak menjenuhkan untuk dia, gitu. Atau ada mediator apa yang bisa memberikan terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan, sehingga anak kita ini bukan hanya cerdas secara fisiknya, bukan fisik kalau kayak akademik, bukan hanya akademik, tapi juga secara non akademiknya pun dia pun juga secara mentalnya pun dia baik, psikisnya pun juga baik gitu. Mungkin kalau rohaninya, spiritualnya ini penting sekali, harus kita perhatikan. Jadi kadang suka prihatin juga sih sama orang tua yang suka, jangan lupa ya nak, nanti pulang sekolah kamu kerjakan PR kamu, tapi kok tidak mengingatkan jangan lupa ya nak, laksanakan sholat dulu, misalnya pulang sekolah ganti baju, bersih-bersih, sholat 5 waktumu, kemudian kerjakan PR. Ini sangat prihatin ya, mungkin untuk kita mayoritas muslim ya. Tentunya kita nggak ingin anak kita hanya cerdas secara pendidikan formal saja, tapi dia tidak cerdas secara spiritual. Yang kita tahu kesuksesan seseorang itu kan salah satunya di dalamnya ada faktor-faktornya, itu kecerdasan intelektual atau intelijensi ya, kemudian kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Nah, ini faktor kesuksesan itu gitu. Jadi kalau kita pengen anak kita sukses, ya suksesnya dunia akhirat, jangan sukses untuk dunia aja. Betul. Tapi memang pastinya gitu lah. Ini kan kondisi ya. Kondisi ini kan memang sudah ada qadarullah ya kita. Karena pasti di mana ada kondisi itu ada suatu masalah, pasti ada mungkin akan muncul metode-metode yang baik gitu. Karena di depan ini mungkin bisa jadi metode sekarang belum baik gitu kan. Metode sekarang ini belum baik buat anak-anak kita. Akan ada yang lebih baik lagi, akan lebih baik lagi. Ya demi kemajuan bangsa juga kan. Generasi kita ini, karena lihatin loh, ini generasi kita akan mau dibawa kemana sih? Gitu. Kalau kata lagu Armada, mau dibawa kemana gitu ya? Iya benar. Karena kita nggak tahu sampai kapan. Sampai kapan, betul. Lihat anak-anak kita yang masih belum bisa menikmati sekolah. Iya. Apalagi yang masih baru-baru gitu. Waktunya usia dia harusnya sudah mengenyam pendidikan. Dia tertunda lagi. Kemudian mendapatkan suatu pelajaran yang mungkin apakah sudah tepat atau belum, kita belum tahu gitu kan. Nah, dia taunya polanya seperti ini. Nah, ketika dapat pola yang sesungguhnya, nanti beda lagi tadi seperti yang Mas Abdiran bilang. Ketika masuk ke sekolah, kok kemarin saya nggak begini gitu, akhirnya kok sekarang jadi begini. Nah, proses kita udah cukup lama nih kita jadinya. Hampir setahun ya? Iya. Sudah mau hampir setahun dari Februari. Isunya. Kita lihat, nggak tahu nih perkembangan anak-anak kita kalau kita cek satu persatu kayak apa ya gitu kan. Gimana semangat dia belajar seperti apa. Kita belum tahu, belum dapat ada yang mengecek satu persatu. Ini anak kira-kira kalau tiba-tiba sekolah lagi,
masuk aja dibuka gitu kan. Apakah masih sama Nah, semangatnya? betul. Apakah daya tangkapnya pun Nah, itu Itu Masih sudah sama. siapin belum? Nah, jadi Itu waktu PR banget pasti. gitu kan. Iya. Kita belum tahu nih gitu kan. Betul betul. Nah, ini harusnya memang peran kita semua lah Iya. kalau menurut pastinya tugas kita bersama. tugas kita bersama ini PR banget. Bukan cuman di sini soalnya. Mungkin di luar juga seperti itu. Sama. Seperti Jadi itu. kalau saya pernah dengar quotes-nya dari Rasulullah ya, karena Allah. kita juga dari agama Muslim ya. Nah, dia bilang madrasah. Kata madrasah paling awal adalah Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu Oh, adalah ibu pendidik. ya. Dan Iya. yang pastinya orang tua lah ya. Orang tua Dan pastinya. ayahnya juga. Begitu. Jadi Betul. sebenarnya madrasahnya mungkin dengan kejadian ini kita juga Kita ambil hikmahnya ya. menyadari Akhirnya ya. mengembalikan anak-anak itu memang harus terdidik kembali dengan orang tuanya. Betul, Iya, betul. Jadi orang tua jadi dekat lagi ya sama Jadi dekat lagi sama lah, anak. tahu jadi kumpul lah. dan tahu juga ternyata ngajar itu nggak gampang. Betul. Betul. Jadi mungkin Iya. orang tua di sana ya, bunda-bunda bisa lebih menghargai guru-guru. Iya, betul tuh. Karena mungkin Jangan kadang-kadang dipukul atau gimana Iya. kemarin dilaporkan polisi. itu sebenarnya tidak seperti itu Iya, gitu. Karena semuanya begitu. mungkin masing-masing guru mereka punya cara-cara, punya metode. Mungkin ada guru yang memang menerapkannya harus tegas, ada yang kalem, ada yang apa. Kita percayakan bahwa ya ketika kita menitipkan anak kita di sekolah, insya Allah akan terdidik dengan baik. Tapi kita sebagai orang tua tidak bisa lepas tangan. Iya, tetap harus. Sangat-sangat, katakanlah mungkin 30% di sekolah, 70% adalah tanggung jawab kita. Iya. Iya. Dan bukan cuma ibu doang nih, bapak juga. Bapak ya. Jangan salah. Tugas bapak ada juga nih. Gimana nih? Iya, jadi nggak bisa cuma nyerahin, Tapi tugas umi-umi ngedidik dulu anak ya? kamu nggak bisa. Uminya dan Gitu. kucingnya belum masak ya. Belum bekerja. Karena Umi memang bisa multi talent. Iya, betul. Nah, Luar ini- biasa. Ini ya itu dia Palanya sih. banyak. Iya. Nah, apa ya? Intinya kalau dari revolusi belajar sebenarnya kita sedang mengembangkan suatu metode ya. iya, kita Menawarkan sendiri- bentuk yang seperti apa nih, Kak Dudi? Ya memang sebenarnya gini, kalau kita anak-anak itu tadi, anak-anak itu kan senangnya bermain, Iya. ya kan bermain. Kemudian orang tua sih pengennya anak belajar. Nah, gimana nih bermain dan belajar ini Digabungkan. menjadi satu kesatuan. Blend. Gitu, blend. Memang kita lagi konsepkan dan cara kerja anak itu kan ada otak kiri dan Otak kanan, betul. Otak kanan itu imajinasinya, Iya. otak kiri itu memorinya. Sementara kita banyak di sekolah dijejeli memori saja. Iya. Nah, kita ajak mereka di imajinasinya. Dengan kondisi sekarang juga masuk ke era digital, pastinya kita digital itu ada positif dan ada negatifnya. Nah, itu yang harus kita kita saring juga kita filter nih. Pastinya kita akan menuju digital juga. Digital itu nggak bisa kita tinggalkan Bisa istilahnya. kita tinggalkan. Iya, nggak bisa karena ini pasti akan berkembang ke sana sih. Iya. Ini udah Karena globalnya seperti iya, itu. global seperti itu. Kayak zaman dulu kan revolusi ya kan sekarang masuknya dari yang sekarang udah masuk 4.0 gitu kan. Iya. Udah masuk kan. Iya. Udah dengan adanya pandemi ini juga kayak lebih dipercepat untuk menuju itu. Nah, tinggal kesiapannya sih sebenarnya. Iya. Kesiapan kita lagi programkan itu gitu kan. Mungkin ya ada tadi dari segi gamesnya gitu kan, tapi kemudian dari pembelajarannya memang lagi kan ada pembelajaran. Betul. Sangat setuju sekali dan sangat mendukung sekali nih dengan program yang sangat cemerlang dan bagus, Masya Allah lah gitu ya. Terutama memang bicara tentang bagaimana kita memanfaatkan gadget itu tadi sehingga kita tidak jadi orang yang keterbelakangan. Teknologi harus terus berkembang gitu. Begitu juga dengan zaman, tapi kita tidak tergelincir dengan zaman dan teknologi tadi. Iya. Maka betapa pentingnya kita harus sebagai orang tua menanamkan iptek ya, Iya, Iya. betul. ilmu pengetahuan teknologi dan inta. Iya. Jadi antara iptek dengan intek itu harus diseimbangkan gitu. Dan orang tua pun harus benar-benar memang pandai memilah, jangan hanya bisa memberikan anak, oh anak saya harus bisa main gadget, harus bisa menggunakan internet, tapi tidak mengkontrol. Nah, ini Iya. yang bahaya, tidak menfilter apa yang dilihat anak, apa yang anak sekarang kan Masya Allah nih pinter-pinter.
kok udah bisa buka, anak umur 3 tahun aja Iya. dikasih gadget Iya. udah bisa buka ini. Lebih cerdas loh. Lebih cerdas. Iya. Bahkan orang tua yang nggak ngerti, anaknya lebih ngerti gitu. Iya, Betul, gitu. banget gitu kan. Apalagi kan sekarang Orangnya suka diajarin sama anaknya aja sekarang ya. iya. Kita ya. Nah, gitu loh. Sampai kok kamu tahu dari mana? Iya, aku lihat dari sini. Ah, ini yang itu, dan kita tidak bisa kan mengkanter apa yang masuk di dalam di internet yang di aplikasi yang anak lihat itu seperti apa. Kalau kita sendiri pun saja cuek, nggak peduli gitu. Makanya kita sebagai orang tua sekali lagi, bunda-bunda harus sangat-sangat cerdas, memperhatikan bakat, potensi anak maunya kemana, kemudian kesenangan anak, permainan anak yang baik, yang layak, yang pantas itu seperti apa. Bahkan kalau bisa kita coba yuk mengembalikan lagi permainan-permainan zaman dulu, tapi mungkin dalam konsep digital oke juga ya. Karena Seperti memang mungkin kayak ular tangga, eflek dan lainnya gitu loh. udah nggak mereka nikmati ya sekarang. Kalau dulu kita duduk begini kita main ya, Iya. kalau sekarang main apa? Nah, Kita itu bentuk komunikasi tuh kayak seperti itu. sehingga kadang tanpa disadari orang tua pun menjadi generasi yang edik Iya. dengan gadget gitu. Jadi egois satu sama lain gitu. Iya. Ya. Betul. Iya. Ibaratnya sekarang ini kalau melihat anak-anak sekarang termasuk ya banyak dari keluarga saya gitu. Termasuk juga saya agak prihatin karena melihat Mereka lebih nyaman main gadget nyaman daripada bahkan Kadang-kadang gini, sampai ibunya marah-marah. lagi capek nih. Iya. Bundanya lagi capek, umi lagi capek. Nih anaknya biar diem deh. Nah, ini sebenarnya cara yang salah banget ya, cara yang salah banget. Makanya ya tentunya saya sendiri sebagai pemerhati anak bangsa dan memang saya juga ngajar sebagai relawan untuk anak-anak jalanan dan lain sebagainya. Ya tugas mengembalikan mental anak, menjadikan anak menjadi pribadi yang seutuhnya, bukan pribadi yang ansos gitu kan. Ataupun menjadi pribadi adiktif, itu adalah tugas kita sih semua. Karena pastinya kita kan para orang tua juga nih, ya kan. Kalau generasinya baik, pasti bangsa itu akan baik. Betapa pentingnya kita menjaga generasi bangsa ini. Luar biasa nih perbincangan kita kali ini dengan Uma Sabrina. wah, Banyak ternyata udah banyak sebelumnya di dunia anak-anak Nah, ya. belajar nih, belajar. Luar biasa. Ada target-target mungkin ke Iya. depannya ya. Ada target-target yang rencana mungkin ke depan buat apa kan? pemirsa. Kalau dari Uma Sabrina sendiri, Kalau pengennya punya target, mimpi apa? oh, oke. Boleh dong, kita pengen tahu nih mimpinya Iya, Uma iya, iya. Sabrina. Barangkali bisa dibuka sama Revolusi Iya lah, Belajar ya. namanya aspirasi itu kita wujudin lah. Iya. Ini kan Bunda yang lain. berawal dari mimpi gitu ya. Betul. Iya, iya. Tapi kalau jangan mimpi terus bangun biar wujud. Ya, itu. Betul. Pertama, artinya tidak akan jauh dari sekitar bagaimana memberikan manfaat untuk bangsa dan anak ini. Pertama, saya ingin sekali merawat anak di luar sana ambil dunia kredit dan berapa supaya bisa mencapai tujuan cita mereka, mungkin bisa punya sekolah untuk mereka gitu ya, baik mungkin sekolah alam terbuka kah, atau yang itu bisa punya pendidik gratis untuk apa itu harapan bisa mendirikan muslim supaya bisa dipakai juga untuk ibadah dan sebagainya. Itu aja sih. Kalau ada 100 orang nih kayak Kak Sabrina Luar nih, biasa. woi, cepet maju. Waduh. Nah, pasti banyak di luar sana Harus juga. ditularkan sih. Harus Kayak gini ditularkan. kan Banyak. biasanya emang harus ditularkan gitu. Karena kan suatu yang baik itu tidak mudah, tapi Iya. memang bisa ditularkan. Karena pada dasarnya manusia ini mudah dipengaruhi. Iya. Ya, gitu. Manusia itu kan 75 apa 80%-nya adalah air. Air itu adalah mudah dipengaruhi. Iya. Jika air kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, molekulnya dia akan bergerak. Betul, dia akan Ya kan? memberikan Nah, itu. energi yang baik. Begitu juga dengan kita tuh. Energi positif seperti ini harus kita tularkan sih. Harus. Memang. Nah, jadi mari kita sama-sama Iya, wujudkan. betul. Siap. Sama-sama kita wujudkan semua orang tua Ah, segala pihak, aparat negara semua ya, segala pihak lah. betul. Kita harus wujudin. Ini bagus sekali nih. Apalagi untuk revolusi belajar ya, kita selalu jaga. Memang kita belajar konsen harus sekali di pendidikan. Pendidikan ya. Memang ya mengangkat lah gimana sih ya generasi kita itu ya
bisa bersaing lah dengan bangsa lain ya kan? Iya. Kita harus maju karena sumber daya alam kita udah sangat besar. Sumber daya alam bagus, sumber daya manusianya pun sebenarnya bagus. Hanya tinggal kitanya mau atau tidak. Betul. Gitu loh. Bukannya nggak bisa, tapi kata-kata nggak bisa itu kita hapus dengan kata-kata mau atau tidak. Iya. Tuh kan manjada wajada. Wah, Gitu loh. Manjada wajada. Kalau kamu mau kun payah. Nah, benar. Setelah menjadi wajada, maka Allah akan turunkan Iya. kata Allah jadi terjadilah Jadi. kun fayakun. Kalau Allah mau maunya kita aja kan? Iya. Tinggal prasangka kita Apalagi aja. niat baik, masa nggak dikabulkan ya kayak gitu. Yakin lah, yakin. Berarti karena sudah sore juga mau maghrib, Nah. pesan-pesan nih buat pemirsa, ada nggak pesan-pesan menjadi seperti Mas Sabrina nih? Udah aja nih. Oh, udah. Ya, baik sekali lagi untuk anak-anakku, adik-adikku tercinta dimanapun kalian berada, agar senantiasa kalian bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu dan taat patuh pada orang tua, juga pada bapak ibu guru. Jadikanlah penuntut ilmu itu adalah bagian suatu kebutuhan, bukan hanya sekedar kewajiban. Karena kata salah satu tadi Hasan Al Basri bilang, kalau kamu ingin sukses untuk duniamu, kamu harus butuh dengan ilmu. Kamu ingin sukses untuk akhiratmu, kamu pun harus butuh dengan ilmu. Gitu. Ketika kita bersungguh-sungguh, pasti Allah akan memberikan pencapaian. Dan juga untuk bunda-bunda soleha dimanapun berada, kita harus senantiasa peduli dengan perkembangan anak-anak kita, baik pendidikannya dan juga perkembangan psikisnya dia, juga spiritualnya, rohaninya. Karena memang untuk mencapai kesuksesan itu tidak hanya cuma sekedar pendidikan formal, tapi juga pendidikan informal dan juga pendidikan ilmu agama. Ini yang sangat-sangat bisa mendukung sebuah kesuksesan. Tentu kita berharap anak kita bukan hanya cuma pintar secara ilmu strata dunianya, tapi juga kelak bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, membanggakan orang tuanya, berguna, bermanfaat bagi bangsa dan agama. Revolusi Belajar insya Allah akan menjadi program yang tepat untuk diikuti oleh bunda-bunda semua. Karena memang di sini tadi sempat diskusi gitu ya, menawarkan pemikiran-pemikiran yang sangat cemerlang, metode-metode pembelajaran yang mungkin berbeda dan bisa menyenangkan untuk anak-anak kita. Dan sudah saatnya kita menguasai teknologi, tapi kita tidak tergiring dan tidak tergerus dengan teknologi tersebut, tapi kita seimbangkan antara iptek dengan intak itu tadi. Gitu. Mari kita peduli dengan bangsa kita, dengan generasi anak-anak kita, karena bangsa yang besar dimulai dengan generasi yang baik. Saya Uma Sabrina Piskalia, mohon pamit, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa pertemuan kita pada hari ini. Narasumber kita hari ini luar biasa teman-teman. Oke, karena sekarang sudah maghrib, harus kita tutup. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sebelum kita tutup, seperti tadi ya, kita tagline kita. 1, 2, 3. Wow. Belajar jadi seru. Kok bisa? Bisa dong. Oke, saya Rizky. Saya Doni. Dan Saya Uma Sabrina. Sampai bertemu di